Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini 20 November 2020 kita akan melanjutkan terkait dengan proposal yang kita bicarakan minggu kemarin juga ya. Jadi di sini agenda kita pertama mungkin berkaitan dengan identifikasi permasalahan, tentunya kita evaluasi, kemudian latar belakang, kemudian deskripsi produk, kemudian analisis kompetisi dan peluang pasar produk, kemudian mekanisme produksi. Beberapa hal yang kita bicarakan kemarin sebenarnya kita juga bisa menyasar ke terkait dengan analisis kompetisi ataupun peluang pasar kita di peluang produk kita di pasar maksudnya ya. Jadi kita survei seperti yang kita bicarakan kemarin, kita identifikasi peluangnya juga bisa masuk ke bagian itu juga. Kemudian bagian yang pertama terkait dengan identifikasi permasalahan, kita seharusnya benar-benar bisa mengidentifikasi kira-kira permasalahan apa yang ingin kita selesaikan dari produk atau jasa yang kita tawarkan, sehingga nanti produk atau jasa yang kita tawarkan itu benar-benar nanti dibutuhkan. Jadi kata kuncinya adalah kebutuhan pasarnya, kebutuhan dari konsumennya. Contohnya misalnya yang pertama ada gambar semacam ini. Jadi seorang anak kecil yang di situ memasukkan uang koin gitu ya ke celengan misalnya seperti itu. Jadi sedari kecil itu satu potensi kita bagaimana kita bisa mengedukasi mulai dari sejak dini gitu ya. Jadi berbagai macam solusi, misalnya ada game menabung misalnya, atau mungkin kita membuat semacam bank digital untuk anak-anak misalnya, kemudian game-game yang sifatnya edukasi gitu ya. Mungkin beberapa pemain game-game sekarang itu banyak yang menyasar ke area anak-anak gitu ya, karena potensinya tinggi dan kebanyakan anak-anak sekarang itu banyak yang dibekali oleh gadget oleh orang tuanya. Nah itu dibekali gadget oleh orang tuanya itu bisa jadi potensi, bisa jadi kebalikannya gitu ya. Tapi kita mencoba melihat dari sisi positifnya. Barangkali game-game yang kita buat itu bisa mengedukasi putra dan putrinya mereka gitu ya. Itu jadi nanti bisa diminati gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita bisa berkontribusi positif terhadap generasi-generasi yang nanti akan menjadi pemimpin untuk kita tentunya gitu ya. Kemudian berbagai macam kartun ataupun sosialisasi akan sesuatu hal gitu ya, itu sedang naik daun juga. Misalnya ya kita semuanya tahu ada kartun Upin Ipin yang segmennya anak-anak gitu ya. Kemudian sekarang juga ada kartun Nusa Rara misalnya kalau di Indonesia, itu sedang naik daun. Ilustratornya kemudian animatornya itu tidak sedikit. Beberapa review terkait dengan game Nusa Rara itu juga di sana mereka bekerja berkelompok gitu ya, dalam satu tim, dan tidak sedikit juga gitu butuh resource-nya. Jadi potensi pembuatan kartun semacam itu bisa mengedukasi, bisa bermanfaat untuk anak-anak tentunya, dan nanti prospeknya tentunya bisa lebih baik seperti itu ya. Kemudian gambar yang kedua, di situ misalnya di satu wilayah, suatu lokasi, suatu tempat di mana pendidikan itu berasa begitu mahalnya gitu ya, dengan kondisi infrastruktur yang mungkin boleh dikatakan di bawah normal gitu ya. Jadi agak kurang dari pas-pasan karena adanya begitu atau apa adanya begitu gitu ya.
Nah, kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia informatika, ilmu komputer, IT misalnya, kira-kira kita bisa berkontribusi apa di sana terkait dengan permasalahan ini? Beberapa di Indonesia, di wilayah timur misalnya, itu masih sering kita jumpai semacam ini ya. Berbagai macam solusi, misalnya solusi jarak jauh, kuliah jarak jauh, kelas jarak jauh, kelas online misalnya, atau pendidikan online, itu juga berbagai macam hal terkait dengan infrastrukturnya sendiri juga mengalami kendala gitu ya. Termasuk juga misalnya untuk aksesnya sendiri, gadget atau komputer itu juga sesuatu barang yang mahal juga di sana gitu ya. Nah, mungkin beberapa pendekatan kita saat ini misalnya ada mini PC gitu misalnya yang lebih terjangkau harganya, atau mungkin yang lebih terjangkau lagi ada CCSC, credit card size komputer, misalnya seperti Raspberry Pi gitu ya. Itu mungkin kecil dan mungkin lebih terjangkau ya daripada mini PC itu sendiri. Namun sekali lagi mungkin infrastruktur itu menjadi PR besar di sana. Beberapa hal yang lain ada yang terjun langsung ke sana, misalnya seperti Indonesia Mengajar. Beberapa rekan di informatika ada juga yang berkecimpung di sana juga. Jadi beberapa alumni yang dulunya pada saat kuliah itu juga mereka mengikuti program Indonesia Mengajar. Jadi program sosial, mereka terjun sampai ke lokasi, mereka dibiayai gitu ya, tapi mereka mengeluarkan effort untuk bisa berkontribusi sampai di sana gitu ya. Mengajarkan sesuatu yang sedikit atau banyak itu di wilayah sana itu sangat berarti gitu ya. Kemudian contoh yang lain itu misalnya internet gratis di sana misalnya gitu ya. Kalau kayak di Google itu kan ada project Loon gitu ya. Jadi balon internet sampai di wilayah-wilayah pemukiman terpelosok seperti itu. Namun nanti juga PR-nya itu ya gadgetnya, kemudian infrastrukturnya gitu ya. Meskipun ada koneksi internet, tapi kalau gadgetnya nggak ada, itu juga sesuatu hal yang tidak bisa dimanfaatkan. Berarti dua-duanya harus seimbang, baik koneksinya ataupun perangkatnya gitu ya. Jadi dua hal itu harusnya bisa saling melengkapi nantinya, baik gadget atau komputer murahnya ataupun internet gratis yang bisa dipancarkan sampai di sana. Kemudian gambar yang ketiga di sini mungkin tidak asing bagi semua rekan-rekan mahasiswa yang biasanya hidup di misalnya perkotaan besar, di misalnya Jakarta, Surabaya, ataupun Semarang sendiri juga sudah mulai macet semacam ini. Jadi kapasitas jalan itu sudah lebih kecil daripada yang berjalan di atasnya, kendaraannya gitu ya. Jadi jumlah kendaraan sekarang itu melebihi dari kapasitas jalan yang mampu ditampung gitu ya. Jadinya alhasil kemacetan bisa di mana-mana. Kemudian hal atau gambar semacam ini itu bukan sesuatu yang wah gitu ya, tapi sudah menjadi rutinitas. Nah, ini kita bisa melihat ini sebagai sebuah permasalahan, atau kita bisa juga melihat ini sebagai sebuah peluang gitu ya. Jadi misalnya info kemacetan itu menjadi sangat penting, sangat urgent, di mana pada saat seseorang itu ingin bepergian, dia selalu ingin melihat infonya dulu gitu ya. Beberapa misalnya seperti Google, di Google Map itu kan dia terintegrasi ada traffic gitu ya. Jadi ada trafficnya yang kita bisa lihat, oh di sana itu dia hijau gitu ya, artinya mungkin lancar, kemudian kuning sampai merah gitu ya. Kalau merah berarti macet gitu ya. Tapi beberapa informasi yang disampaikan Google kadang-kadang macetnya itu kelihatan sedikit gitu ya, tapi ternyata macetnya panjang gitu ya. Beberapa hal misalnya kayak aplikasi Waze gitu ya,
itu juga dia menambahkan ada informasi-informasi yang bisa disampaikan oleh pengguna WC di wilayah atau di lokasi kemacetan gitu. Jadi mereka semuanya berkolaborasi untuk memberikan informasi yang menarik bagi orang lain gitu ya. Nah itu menjadi sebuah informasi kemacetan yang real time gitu ya. Selain traffic kalau dilihat dari misalnya satelit, tapi juga ada tambahan informasi dari orang-orang yang benar-benar lagi dalam kemacetan. Jadi informasinya benar-benar valid gitu ya. Nah kita tahu sendiri informasi yang valid itu sesuatu hal yang mahal gitu ya. Kemudian panduan lalu lintas barangkali itu juga bisa menjadi sebuah daya tawar gitu ya. Jadi bagaimana berlalu lintas dengan baik, ya kita tahu sendiri tingkat kecelakaan dari lalu lintas itu juga masih cukup sangat tinggi gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ya kecelakaan itu lebih tinggi potensi kematiannya daripada COVID misalnya. Nah ini penyebab kematian nomor sekian gitu ya. Jadi panduan berlalu lintas, sosialisasi bagaimana berkendara dengan baik gitu ya, safety riding dan sebagainya, itu bisa menjadi sebuah peluang juga kalau kita bicara lalu lintas. Nah hal yang lain lagi kalau dari sudut pandang yang lain, dari kacamata yang lain, orang-orang yang macet ini tingkat stresnya lumayan tinggi juga. Jadi kita juga bisa memberikan solusi misalnya hiburan pada saat kemacetan misalnya, atau mungkin hiburan dalam bentuk game yang sederhana pada saat macet seperti ini gitu ya. Atau mungkin game tentang kemacetan gitu ya. Saya nggak tahu sudah ada atau belum, tapi itu bisa menjadi sebuah solusi atau alternatif bagi orang-orang yang memang sudah terjebak dalam kemacetan itu sendiri. Nah, hal yang lain lagi kalau dilihat dari sudut pandang penjualan produk gitu ya. Di situ banyak potensi kita bisa nempel iklan gitu ya. Di situ kalau kita perhatikan ada beberapa mobil box gitu ya. Di situ ada gambar-gambarnya, di mana gambar tadi itu mencerminkan suatu produk tertentu. Nah itu kita juga bisa beriklan di sana. Beberapa penyedia mobil-mobil box seperti itu sudah mulai melirik ya. Jadi di belakang itu ditempelin dengan layar semacam itu. Jadi ada semacam layar TV. Jadi kayak semacam TV berjalan gitu ya. Jadi iklannya iklan berjalan. Itu juga menjadi sebuah peluang gitu ya. Jadi pinter-pinternya kita melihat sesuatu, melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu ya, kita melihat peluangnya itu bisa dikerjakan atau tidak nantinya. Jadi potensinya harus kita cari gitu ya, kita gali. Kemudian gambar yang keempat di sini berbagai macam atau banyak gedung pencakar langit gitu ya. Ini biasanya kan ada di kota-kota besar gitu ya. Di Jakarta, Surabaya, Semarang juga banyak juga sekarang. Kalau zaman dulu mungkin Semarang terkena peraturan bahwa gedung itu tidak boleh tinggi-tinggi gitu ya. Jadi tidak boleh melebihi ketinggian dari gedung gubernur gitu. Tapi sekarang peraturan itu sudah mulai dirubah atau memang sudah berubah. Jadi gedung-gedung sekarang sudah mulai tinggi juga di Semarang, dan memang kebutuhan akan gedung itu sendiri sebagai sebuah lokasi perkantoran, sebagai sebuah lokasi tempat usaha itu menjadi satu hal yang signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian gitu ya. Nah, tapi dari kita gitu ya, melihat hal semacam ini, kira-kira kita bisa membuat peluang apa nih gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu kita pikirkan. Contohnya misalnya online resto misalnya. Sekarang banyak orang sudah mulai terbiasa gitu ya. Bagaimana mereka memesan makanan secara online, baik misalnya dengan GoFood, GrabFood gitu ya. Itu potensinya masih sangat tinggi. Dalam artian kalau kita bayangkan dalam satu gedung gitu ya. Satu gedung berapa lantai, berapa ruangan, berapa orang di sana gitu ya. Itu potensinya untuk masalah makanan
itu masih sangat tinggi. Dalam artian kebutuhan mereka itu mulai dari misalnya pagi itu sarapan, siang makan siang gitu ya, sore bahkan itu juga masih ada yang bekerja, jadi ada makan sore atau makan malam gitu ya. Jadi 3 kali dikalikan jumlah orang yang ada di sana, itu satu potensi yang bisa dihitung gitu ya. Jadi online resto itu masih menjanjikan. Baik tadi misalnya kalau GoFood, GrabFood, ataupun kita bisa membuat peluang yang mirip-mirip gitu ya. Tentunya kalau misalnya kita menyasar semacam itu, kita perlu memunculkan sesuatu yang lebih unik dari keduanya tadi ya. Jadi konsumen kita akan melirik ke arah online resto yang kita tawarkan, misalnya semacam itu. Online meeting itu sekarang di masa pandemi ya, online meeting menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan ya, dimana dengan pergerakan orang itu membuat persebaran COVID semakin tinggi ya. Dengan online meeting itu menjadi sebuah sarana ataupun solusi. Kemudian hal yang lain misalnya kita bisa melihat berbagai macam peluang, misalnya seperti apartemen all in one gitu ya. Dalam artian orang-orang banyak bekerja di sana, orang-orang hilir mudik ke sana kemari daripada orang-orang yang ke sana kemari. Kenapa tidak kita datangkan rumahnya ke sana gitu ya. Jadi berbagai macam apartemen yang muncul di berbagai macam sekeliling gedung-gedung perkantoran itu memang mereka melirik satu peluang gitu ya, dimana orang-orang tidak perlu kemana-mana, dia tinggal di sana, dia hidup di sana, dia bekerja di sana, sampai hiburan pun juga disediakan di sana, semuanya all in one gitu ya. Namun tentunya kalau yang seperti itu mungkin dibutuhkan modal yang lumayan tinggi juga ya, karena untuk membuat gedungnya sendiri, untuk menganggarkan segitu, kayaknya untuk di tingkat kita mahasiswa belum sampai sana ya. Tapi mungkin nanti suatu saat Anda semuanya bisa menjadi pengusaha properti misalnya gitu ya, yang melirik ke area-area itu, karena memang berbagai macam pekerja yang ada atau yang bekerja di kota-kota besar, seringkali mereka hilir mudik dan rumahnya biasanya jauh gitu ya. Beberapa kalau kita perhatikan di kereta gitu ya, itu banyak orang dari Bogor, kemudian dari mana itu dia datang ke Jakarta kerja, berangkat pagi, sorenya pulang lagi ke sana. Itu betapa jauhnya dan cukup memakan waktu di jalan gitu ya. Jadi solusi apartemen all in one itu menjadi sebuah solusi yang mereka butuhkan. Tapi tentunya tadi permodalannya itu memang harus kuat ya. Kemudian permasalahan yang kelima di sini sebuah gambar sederhana yang bisa kita lihat di berbagai macam media, baik misalnya TV ataupun di media internet ataupun misalnya di Instagram gitu ya, ataupun lainnya lah gitu ya. Jadi banyak gambar-gambar tempat-tempat misalnya seperti ini, tempat wisata misalnya. Di era pandemi ini banyak orang kangen untuk berwisata gitu ya. Tapi dari sini apa yang bisa kita lihat, peluang apa yang mungkin bisa kita gali gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita berwisata ke luar negeri atau ke luar wilayah yang di luar wilayah tempat tinggal kita, di mana kita di sana nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi di situ misalnya promo toko-toko sekitar itu bisa menjadi sebuah solusi bagi para wisatawan baik lokal ataupun mancanegara gitu ya. Jadi toko-toko itu mungkin bisa beriklan atau berpromo dengan menggunakan location based gitu ya. Mungkin kita sering dapat SMS yang kita dapatkan dari berbagai macam toko. Kalau misalnya kita main ke mall, tiba-tiba kita dapat SMS, promo beli 6 dapat 12 misalnya.
beberapa ada yang beli satu box gratis satu box gitu ya. Kita dapat SMS itu bukan berarti tidak sengaja, tapi karena kita memasuki suatu wilayah tertentu. Dengan memasuki wilayah tertentu, kita menjadi target promo. Nah, itu kita juga bisa menerapkan hal yang sama di lokasi-lokasi wisata. Jadi toko-toko yang ada di sekitar lokasi wisata bisa menggunakan fasilitas itu untuk bisa mempromokan produk-produk mereka. Kemudian solusi yang lain itu misalnya pada saat kita ingin melancong atau misalnya berwisata ke satu wilayah, sebenarnya kita awam di wilayah itu ya. Jadi di sana misalnya ada paket wisata atau tiket all in one, itu akan sangat menyenangkan. Kita dapat rangkaian jadwalnya, kita tahu mau kemana saja, kemudian potensi di sana itu wisatanya seperti apa, semuanya ditawarkan di sebuah paket wisata atau misalnya tiket all in one tadi, sehingga pada saat seseorang berwisata itu mereka efisien waktu. Oh, saya nanti kesini jam sekian, kesini jam sekian. Semua yang ingin dia lihat, semua yang ingin dia nikmati, semuanya bisa didapatkan. Beda lagi kalau misalnya kita berwisata itu kita tinggal pergi saja. Kadang-kadang kita hanya dapat 1 atau 2 spot wisata, di mana spot-spot wisata yang lain itu jadi tidak bisa kita kunjungi misalnya semacam itu. Jadi paket wisata ataupun tiket-tiket all in one itu semuanya bisa memberikan manfaat bagi wisatawan-wisatawan yang memang mereka belum pernah ke sana gitu ya. Kemudian hal yang lain lagi adalah pemandu wisata. Jadi pemandu wisata ini penting terkait dengan keawaman tadi juga. Jadi bagaimana nanti pemandu itu menjelaskan berbagai macam di sana mungkin ada situs-situs penting misalnya, atau cerita sejarah terkait dengan bangunan atau gedung itu gitu ya, atau mungkin hal-hal yang unik yang ada pada lokasi wisata tadi. Oke, jadi pemandu wisata tadi memberikan sebuah manfaat selain kenikmatan seorang wisatawan pada saat menikmati lokasinya gitu ya. Jadi melengkapi lokasi wisatanya. Nah, satu hal yang menarik lagi itu adalah selain pemandu wisata adalah tukang foto sewa gitu ya. Jadi jasa foto yang bisa kita pesan gitu ya. Beberapa misalnya kalau kita lihat ada selebgram ataupun selebriti semacam itu, pada saat mereka berwisata, mereka menyewa seseorang atau sekelompok orang yang hobi fotografi di lokasi tadi untuk bisa mengikuti mereka dan merekam semua aktivitas mereka. Itu suatu potensi, dalam artian kadang-kadang pada saat kita berwisata itu kita tidak memperhatikan dokumentasi gitu ya. Nah, jasa dokumentasi itu menjadi penting di lokasi-lokasi wisata semacam itu, karena jasa dokumentasi tadi dia lebih ngerti bagaimana mengambil spot yang terbaik di suatu lokasi gitu ya, dimana kalau orang awam itu paling hanya ngasal foto gitu ya, tapi kalau jasa tadi dia profesional, dia mengerti spot yang terbaik, dia mengerti waktu-waktu terbaik untuk mengambil foto dan sebagainya. Tentunya itu profesionalisme dari fotografer semacam itu, dan itu menjadi pelengkap di lokasi wisata. Kemudian hal yang lain itu berita gitu ya. Jadi berita-berita yang positif terkait dengan wisata itu, atau berita pagi yang disuguhkan itu, seringkali wisatawan akan mencari informasi. Ini ada kegiatan apa atau ada aktivitas apa terkait dengan lokasinya yang bisa menambah informasi terkait seputar apa yang dia ingin kunjungi gitu ya. Jadi itu juga bagian yang penting juga. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan bagian pendahuluan. Kalau di proposal itu nanti di latar belakangnya. Jadi latar belakang nanti kurang lebih isinya berbagai macam hal ini. Yang pertama adalah alasan atau masalah yang mendasari, urgensi dari wirausaha yang diusulkan, pentingnya
butuhnya, tentunya kita melihatnya dari sudut pandang dari konsumen atau calon konsumennya ya. Kemudian proses identifikasi peluang usahanya, kita uraikan persoalan-persoalan yang terjadi semacam itu, kemudian kelayakan untuk bisa kita terbitkan sebagai sebuah usaha. Semuanya bisa kita rumuskan masalahnya. Masalahnya mungkin kita kalau bisa tulis bisa ada banyak gitu ya. Jadi kita bisa melakukan prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian tujuannya, jadi bisnis tadi itu menghasilkan apa, untuk menjawab apa gitu ya. Baik menjawab permasalahan ataupun menjawab sebuah peluang gitu ya. Kemudian luaran-luaran yang diharapkan baik barang atau jasanya. Kemudian kita perjelas nanti barang itu bentuknya seperti apa, kalau jasa itu detailnya seperti apa, yang dijual apa, value plusnya dibandingkan dengan kompetitor itu seperti apa gitu ya. Kemudian manfaatnya, tentunya bagi pelaku usaha itu kita selalu bicara profitnya bagaimana, potensinya. Kemudian bagi konsumen atau masyarakat itu menjawab solusi bagi permasalahan mereka tentunya ya. Semuanya ini nanti bisa kita rangkum masuk ke latar belakang di dalam proposalnya. Kemudian yang dikumpulkan minggu depan nanti mulai dari judul kegiatan usaha dan latar belakang yang tentunya sudah kita jadwalkan masuk di minggu ini gitu ya. Kemudian nanti ditambah dengan deskripsi produk, kemudian analisis kompetisi dan peluang pasar produk, kemudian mekanisme produksi. Terkait dengan latar belakang tadi, beberapa hal yang lain itu bisa kita tambahkan, misalnya kondisi umum lingkungannya yang menimbulkan gagasan tadi atau menciptakan kegiatan usaha tadi, dari mana muncul ide bisnis ini, terinspirasi dari mana misalnya gitu ya, atau mungkin beberapa hal kita bisa mencontoh dari tempat yang lain. Tentunya ATM gitu ya, amati, kita tiru, kemudian kita modifikasi. Nah yang paling mahal nanti adalah di bagian modifikasinya gitu ya. Kemudian potensi sumber dayanya, baik dari sumber daya manusia, bahan bakunya, fasilitas, cara mendapatkan profit atau labanya, kemudian permodalannya nanti seperti apa, termasuk perputarannya, kemudian strategi bisnisnya nanti bagaimana. Tentunya strategi bisnis ini sebuah value plus gitu ya, jadi bisa jadi sebuah nilai atau daya tawarnya. Kemudian peluang usaha atau pasarnya, kita bisa melihat karakter dasar dari pasarnya, seberapa besar ataupun ukurannya, tingkat pertumbuhan dari pasarnya, tipe konsumen yang menciptakan pasar tersebut, kemudian di sana pemain besarnya siapa, termasuk juga persaingan usahanya. Jadi berbagai macam hal itu bisa mendasari kita untuk melihat peluang usaha dari sebuah pasar gitu ya. Kemudian bagian berikutnya adalah analisis ekonomi. Baik di situ bicara profit gitu ya. Tentunya kalau kita bicara ekonomi itu kan ujung-ujungnya profitnya berapa gitu ya, dibandingkan dengan cost-nya gitu ya. Jadi profit dibandingkan dengan cost itu menjadi satu hal yang akan sering dilihat ataupun akan sering dibahas gitu ya kalau kita bicara ekonomi. Tentunya kalau cost itu mulai dari biaya produksi, kemudian kalau ada distribusi juga dia ada biayanya, atau mungkin nanti ada promo itu juga masuk biaya. Nanti dibandingkan dengan harga jualnya seperti berapa gitu ya. Jadi perbandingan itu nanti akan memunculkan kapan itu balik modalnya, atau kapan BEP-nya itu terjadi gitu ya. Tentunya kalau misalnya proposal-proposal yang dikembangkan oleh mahasiswa itu BEP-nya harusnya kurang dari 5 bulan gitu ya. Jadi sekitar di bulan ketiga atau bulan keempat. Jadi tolong nanti bisa difikirkan dengan baik, kira-kira
BEP-nya yang tercapai pada bulan-bulan tersebut. Kemudian hal yang lain di latar belakang itu adalah terdiri dari pendirian usahanya tadi, latar belakangnya, kemudian kondisi persaingan usahanya, masih terbukanya peluang usaha serta prospek usaha yang akan ada di masa depan. Kemudian hal yang bisa kita kemukakan juga hal yang mendorong dilakukan kegiatan usaha tersebut. Kita uraikan prosesnya dalam proses, tentunya proses mengidentifikasi peluang usaha tadi ya. Kemudian deskripsi produk di bagian ketiga ini kita diminta untuk bisa mendeskripsikan karakteristik keunikan produk, ciri-ciri, orisinalitas dari produk itu sebagai sebuah luaran usaha yang kita ada di sains itu berdasarkan iptek atau keilmuan yang kita miliki gitu ya. Nah, di sini satu catatan penting, bila produk yang kita tawarkan itu sudah ada atau sejenis gitu ya, kita perlu mengunggulkan keunikannya apa, keunggulannya apa gitu ya. Jadi sisi nilai plusnya dibandingkan dengan produk sejenis atau produk substitusi. Produk substitusi itu adalah produk yang memiliki fungsi yang sama dengan produk yang kita tawarkan gitu ya. Jadi itu juga menjadi sebuah kompetitor juga. Jadi di sini ada beberapa, kalau kita kelompokkan produk jenis usaha dari produk tadi, itu misalnya pembuatan barang atau manufaktur, kemudian pertanian, kemudian pedagang eceran, kemudian usaha baru, layanan jasa, atau misalnya usaha yang sudah berjalan atau yang sudah ada gitu. Jadi nanti ada tabelnya. Jadi pengelompokan deskripsi produk ini bisa kita pilih, nanti kita masukkan ke dalam tabel ini ya. Jadi di situ jenis usaha seperti yang kita bicarakan tadi, kemudian produknya apa, namanya apa, semacam itu. Kalau bisa memberikan nama itu yang memiliki arti atau memiliki persepsi sesuai dengan nilai-nilai yang ingin kita jual gitu ya. Jadi dengan mengetahui namanya itu sudah sedikit banyak bisa mendeskripsikan produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian merek dagang yang ingin diangkat, tentunya satu merek itu bisa memiliki lebih dari satu produk gitu ya. Atau kalau mereknya sama dengan nama produknya, berarti nanti bisa disamakan. Tapi tentunya merek ini lebih umum gitu ya. Ini branding atau yang akan kita bawa nantinya gitu ya. Tentunya merek ini nanti bisa menciptakan produk-produk yang lainnya. Kemudian kekuatan utama dari usaha atau produknya bisa kita list di situ, termasuk nilai-nilai plus yang ingin ditonjolkan juga ya. Nah, kemudian kelemahannya, tentunya barangkali kita bisa jujur dan mengungkapkan kelemahannya, sehingga nanti ke depannya itu kita bisa membuat sebuah roadmap untuk bisa melengkapi atau memperbaiki kelemahan-kelemahan itu tadi. Kemudian bagian yang keempat itu adalah analisis kompetisi dan peluang pasar produk. Jadi di situ kita diminta untuk mendeskripsikan segmen pasar yang akan dituju, kemudian resiko kompetisi dari produk yang sejenis atau mirip, dan termasuk tadi juga yang kita singgung ada produk substitusi, di mana produk substitusi tadi itu punya fungsi yang sama dan dia punya fungsi yang lainnya gitu ya. Kemudian di situ produk tadi yang sejenis itu dia memiliki sifat komplementer atau substitusi tadi ya, yang kita bicarakan terhadap usaha yang akan kita lakukan. Bisa juga kita gambarkan produk atau jasa tadi, perspektif masa depan dari produk atau jasanya itu seperti apa, analisa persaingan serta ramalan tentang usaha atau produk yang dihasilkan. Jadi analisis kompetisi dan peluang pasar produk melingkupi berbagai macam hal ya. Jadi tolong mungkin nanti bisa dideskripsikan dengan baik terkait dengan kompetisi ataupun peluang pasar dari produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ini ada tabelnya untuk analisis kompetisi dan peluang pasar produk. Mulai di situ bisa kita isi daerah atau wilayah pemasarannya, kemudian pasar atau sasarannya,
kemudian harga jual, perkiraan harga jualnya, harga pabrik atau biaya produksinya, jadi HPP-nya, harga pokoknya, tentunya itu lebih rendah daripada harga jual tentunya ya. Selisihnya itu kan berupa profitnya ya. Kemudian volume penjualan atau nanti kita bisa perkirakan akan dijual berapa per bulannya. Tentunya nanti kita lihat kapasitas produksinya juga ya. Kemudian sistem penjualan dan pembayarannya seperti apa, baik cash ataupun misalnya kredit dan sebagainya ya. Distribusinya apakah langsung atau misalnya menggunakan sistem keagenan gitu. Jadi perlu kita definisikan di awal. Kemudian promosinya via apa saja. Jadi didefinisikan promosi-promosinya nanti melalui jalur apa saja, apakah misalnya promosi di media elektronik, media cetak atau media massa, atau mungkin di sosial media gitu ya. Yang sekarang ini banyak produk itu lari promosi di media sosial gitu ya. Kemudian jumlah pesaing sejenis, kita bisa mendefinisikan pesaing kita 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi di situ kita jadi punya daftar barang-barang atau pesaing yang perlu kita monitor nantinya. Kemudian bagian yang kelima itu aspek mekanisme produksi produknya. Jadi di sini mendeskripsikan metode, cara, rangkaian proses yang menghasilkan produk yang ditawarkan pada usaha kita. Kemudian karakteristik proses produksi tenaga kerjanya, peralatan yang di sini perlu kita jelaskan juga. Faktor-faktor produksi yang telah ada dan siap dipakai itu apa di dalam proses yang nanti perlu kita sampaikan juga. Di sini kita juga bisa mencantumkan jumlah dan jenis mesin yang kita gunakan. Misalnya kalau barang gitu ya. Jasa juga misalnya kalau jasa desain itu juga kita punya mesin yang kita gunakan juga. Jadi jumlah yang diperlukan dan jenis mesin yang digunakan nanti mempengaruhi kapasitas dari produksinya. Jadi kalau bisa nanti misalnya satu mesin itu kurang lebih bisa inline dengan kapasitas produksi misalnya 100 barang atau 100 pesanan jasa misalnya. Jadi pada saat penambahan mesin itu dia inline dengan 2 kalinya atau peningkatan kapasitas produksinya. Kemudian rata-rata jumlah produksi yang bisa dilakukan, kemudian sumber bahan bakunya. Kemudian jika usaha layanan maka dijelaskan jenis produk yang dijual, sumber barang dan juga cara pembeliannya, gitu ya. Dapat juga didukung dengan di situ diagram alir. Jadi diagram alir di sini itu paling mudah menggambarkan sesuatu sesuai dengan urutan prosesnya. Jadi nanti kita bisa melihat dari awal sampai akhir dari barang produksi itu, dari bahan bakunya tentunya ya, kemudian prosesnya apa saja sampai barang itu jadi. Nah diagram alir ini juga kita bisa menunjukkan sampai barang itu terjual dan sebagainya. Jadi perputaran dalam usahanya bisa kelihatan dalam diagram alirnya juga. Bisa kita dukung dengan diagram semacam ini untuk mempermudah pembacaan gitu ya untuk proses produksinya. Di sini ada tabelnya. Di situ mulai dari gambaran lokasi usahanya, kemudian proses operasi atau produksinya, mulai dari bahan baku, proses dan produksinya. Itu secara singkat bisa kita tuliskan di sana. Kemudian kapasitas operasi atau produksi per bulannya. Kemudian tata letak atau produksi layoutnya nanti seperti apa. Kemudian teknologi yang digunakan, gambaran aset-aset usaha yang dimiliki nantinya. Dan tentunya di situ perizinan bisa kita gambarkan nanti butuh perizinan seperti apa saja. Tentunya kalau misalnya makanan atau obat itu tentunya ada perizinan BP POM gitu ya. Untuk perizinan makanan dan obat misalnya semacam itu ya. Termasuk juga kalau misalnya kayak makanan herbal itu juga termasuk perizinan BP POM. Tapi kalau di kita di informatika, perizinan ini mungkin lebih pada penjualan barang atau jasa yang misalnya
jasa di bidang komputer ataupun desain, itu misalnya SIUP dan kawan-kawan, atau hanya izin usaha sederhana gitu ya, karena tidak berkaitan dengan makanan dan obat, jadi mungkin BP POM enggak, mungkin terkait dengan sertifikasi halal juga mungkin belum kita perlukan. Kemudian beberapa contoh judul yang pernah lolos kalau di PKMK ya, mungkin ini bisa menjadi sebuah gambaran untuk contoh gitu ya. Contohnya di situ ada Coastline, itu usaha internet provider dengan metode hotspot dan wifi gitu ya. Tentunya itu di lingkungan mahasiswa dan tarif mahasiswa. Ini seperti jasa usaha warnet tapi mungkin dengan konsep yang berbeda gitu ya. Kemudian 3dunlabor.com, di situ pembuatan 3D modeling. Jadi jasa di sini 3D modeling untuk kepentingan industri, dan dia menggunakan basis website gitu ya. Jadi berbasis web. Kemudian ada web designer dan marketer untuk medium bisnis. Jadi desain web bagi mahasiswa kita yang memang hobi untuk desain atau ingin berkecimpung di UX UI gitu ya, itu atau punya talenta gitu ya, bakat di area situ, mungkin bisa menjadi sebuah jasa gitu ya. Kemudian di situ ada Bitens Media, dia website design dan digital audio development, dia juga desain juga, dan di situ ada multimedianya. Kemudian ada Excellent Tutorial yang menyasar ke wilayah pendidikan gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah solusi untuk pembelajaran. Kemudian ada eSquare, ada Mall of Future, di situ mungkin semacam electronic mall gitu ya. Kemudian ada Outing, solusi cerdas dan praktis untuk printing. Di bawahnya juga sama, ada printing juga, karena berbagai macam jasa printing saat ini itu menurun gitu ya. Mungkin ini sebuah peluang bagaimana memfasilitasi jasa-jasa printing untuk bisa diberikan solusi, dicarikan konsumen. Jadi kita bisa menjembatani antara konsumen dari orang yang mau printing dan berbagai macam jasa printing yang sedang turun saat ini. Kemudian di situ Kedai IT Solution, kedai IT yang mengatasi problematika IT sebagai program pemberdayaan dan potensi mahasiswa untuk penyiapan sumber daya manusia menuju kemandirian bangsa. Ini memang secara spesifik jasanya di mana belum begitu kelihatan, tapi di sini ke arah sumber daya manusia, penyiapannya gitu. Jadi di situ ke arah edukasi. Kemudian Wedo Indonesia, jasa web menggunakan teknologi responsive web design dengan strategi snippering marketing gitu ya. Jadi di sini web design gitu ya. Jadi kita dengan kemampuan kita, dengan bakat yang kita miliki di informatika, di ilmu komputer ataupun di information technology, itu benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi semua hal yang kita miliki itu tentunya kita bisa manfaatkan. Makanya kita perlu membangun kompetensi-kompetensi di dalam diri kita masing-masing. Kemudian dari kompetensi itu kita bisa manfaatkan, kita bisa create sesuatu gitu ya. Dan sesuatu itu bisa bermanfaat untuk kita ataupun bermanfaat untuk orang lain. Oke, baik, seperti itu yang bisa kita diskusikan kali ini. Kemudian jangan lupa nanti tugasnya bisa dikumpulkan sampai batas sampai ke-5 tadi ya. Jadi mulai dari latar belakang sampai di sini aspek mekanisme produksi dari produknya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.